Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai SAP1. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Teza Anastasia, yang kedua Zulkadri, yang ketiga Dua Nur, yang keempat Aksa Taufik, yang kelima Mapincara Asar, yang keenam Ahmad Zulfaiz, dan yang terakhir saya sendiri Fatihah Kaida sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Nah, apa sih SAP1 itu? SAP1 atau Simple as Possible 1 adalah sebuah komputer sederhana yang dikembangkan oleh Albert Paul Malvino pada tahun 1975. Komputer ini dibuat dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami dasar-dasar arsitektur komputer dan prinsip kerja dari komputer digital. SAP1 terdiri dari beberapa komponen dasar seperti register, ALU, memori, dan input-output. Selain itu, SAP1 juga menggunakan sistem instruksi sederhana yang terdiri dari 6 instruksi dasar untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Meskipun sederhana, SAP1 memberikan pemahaman yang baik tentang cara kerja komputer dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan komputer yang modern yang lebih kompleks. Nah, yang pertama itu ada panahan 3 keadaan atau three-state buffer. Three-state buffer adalah komponen yang berfungsi untuk mengontrol aliran atau transfer data dari register ke bus secara teratur. Yang kedua itu ada program counter. Program counter adalah suatu register yang menyimpan alamat instruksi dalam bentuk bilangan biner. Setiap instruksi dalam program memiliki alamatnya sendiri, dan program counter akan mengarahkan eksekusi ke alamat instruksi berikutnya setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi. Ketika komputer mulai bekerja, PC direset sehingga nilainya menjadi 0000. Nilai ini dikirimkan ke register alamat memori atau memory address register pada saat fetch sebagai alamat memori yang akan diambil instruksinya. Kemudian, PC menaikkan angka cacahnya menjadi 0001. Dari PC ke MAR, dari PC ke PC ditambah 1. Setelah instruksi pertama diambil dan dilaksanakan, pencacah program mengirimkan alamat 0001 ke MAR. Pencacah program kembali meningkatkan angka cacahnya. Proses ini terus dilakukan sampai seluruh instruksi dalam memori selesai dijalankan atau menemukan instruksi untuk berhenti, seperti instruksi HLT atau halt. Jalur kendali yang ada pada PC atau program counter ada EP, yaitu untuk mengeluarkan nilai dari pencacah ke dalam bebas, dan ada CP untuk mengendalikan increment pencacah dari PC ke PC ditambah 1. Selanjutnya ada input dan MAR. Input pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan ditulis ke memori. Register ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sumber eksternal, seperti keyboard atau perangkat lain sebelum data tersebut ditulis ke memori. Jadi cara kerja input itu yang pertama data yang akan ditulis ke memori diberikan ke input dari sumber eksternal. Input kemudian menyimpan data tersebut dalam registernya. Data yang ada dalam input kemudian dikirim melalui bus data ke memori untuk ditulis pada alamat yang ditentukan oleh MAR atau Memory Address Register. MAR atau Memory Address Register adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Register ini menerima alamat memori dari program counter, decoder, atau instruksi lainnya dan mengirimkan alamat tersebut ke memori. Cara kerja MAR adalah yang pertama itu alamat memori yang akan diakses diberikan ke MAR dari sumber yang sesuai seperti PC atau decoder. MAR menyimpan alamat tersebut dalam registernya. Alamat memori dalam MAR kemudian dikirim melalui bus alamat ke memori untuk mengambil atau menulis data pada alamat yang bersangkutan. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teza Anastasia.
Materi selanjutnya yaitu memori RAM atau Random Access Memory 16x8. RAM berperan sebagai memori utama tempat menyimpan instruksi dan data. Selama komputer beroperasi, RAM menerima alamat 4 bit dari MAR dan operasi membaca dilaksanakan setelah memori dibaca. Instruksi atau data akan keluar dari memori dan masuk ke dalam busway. Instruksi atau data yang berada dalam busway dapat diakses oleh register-register lain. Memori terdiri dari 16 alamat yang bebannya 8 bit. Untuk mengakses RAM, diperlukan alamat dengan lebar log 16 bit sama dengan bit. Itulah mengapa pencacah program lebarnya 4 bit. Cara kerja RAM 16x8, yang pertama itu alamat memori. Alamat memori yang akan diakses oleh RAM ditentukan oleh bus alamat yang dikirim dari MAR. Alamat tersebut dikonversi ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan RAM 16x8. Dalam hal ini, 4 bit alamat akan digunakan untuk mengakses 16 lokasi memori. Selanjutnya, baca data. Setelah alamat memori dikonfigurasi, RAM membaca data dari lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut. Data yang terbaca dikirim melalui bus data komponen yang membutuhkan, seperti register atau ALU, Arithmetic Logic Unit. Selanjutnya, tulis data. Jika ada operasi penulisan data ke RAM, data yang ingin ditulis dikirim melalui bus data. Alamat memori yang ditentukan oleh MAR, diaktifkan data yang dikirim ditulis ke lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut. Selanjutnya, pembacaan instruksi. Dalam proses pembacaan instruksi, alamat instruksi yang dikirim oleh program counter atau PC diteruskan ke RAM. Instruksi di lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut baca dan dimuat ke dalam instruction register atau IR. Yang terakhir, pembacaan data. Dalam proses membaca data dari RAM, alamat memori yang dikirim dari MAR diteruskan ke RAM. Data di lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut dibaca dan dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1, seperti ALU atau register. Materi berikutnya itu register instruksi. Register instruksi merupakan bagian dari unit kendali. Instruksi yang akan dieksekusi dibaca dari memori utama dan masuk ke dalam WBUS. Pada waktu yang bersamaan, register instruksi diaktifkan sehingga instruksi yang dibaca dari memori akan masuk ke dalam register instruksi. Register instruksi dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas sebanyak 4 bit dikirim ke blok pengendali, pengurut, controller sequencer. Bagian bawah sebanyak 4 bit menuju WBUS dikendalikan oleh 3-state buffer. Cara kerja instruction register pada SAP1, yang pertama itu pengambilan instruksi. Alamat instruksi yang akan dieksekusi ditentukan oleh program counter. Alamat instruksi tersebut dikirim ke RAM melalui bus alamat. Instruksi di lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut dibaca dari RAM. Yang kedua, menyimpan instruksi ke IR. Instruksi yang dibaca dari memori program dikirim melalui bus data. Instruksi tersebut diterima oleh IR dan disimpan dalam register tersebut. IR menyimpan instruksi dalam bentuk binar, termasuk opkode dan operannya. Yang ketiga, pemecahan instruksi. Setelah instruksi disimpan dalam IR, instruksi tersebut kemudian diproses lebih lanjut oleh komponen lain dalam SAP1. Decoder membawa opkode dari IR untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Operan instruksi juga dapat digunakan oleh komponen lain, seperti register atau ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk eksekusi instruksi. Yang terakhir, eksekusi instruksi. Setelah pemecahan instruksi, komponen-komponen lain dalam SAP1 menggunakan informasi dari IR untuk melakukan operasi yang sesuai. Opkode dapat mengarahkan komputer untuk melakukan operasi aritmetika, logika, atau transfer data sesuai berdasarkan instruksi yang diambil dari IR. Operan dapat digunakan sebagai sumber data atau alamat yang dibutuhkan dalam operasi instruksi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ahmad Zulfaiz. Pengendali pengurut atau control sequence. Sesuai dengan namanya, register ini berfungsi untuk mengatur seluruh jalannya komputer termasuk eksekusi instruksi.
Sebelum komputer bekerja, sinyal CLR dan CLK masing-masing dikirimkan ke pencacah program dan direset ke 000, dan pada saat yang bersamaan, instruksi terakhir dalam register instruksi dihapus. Kemudian sinyal detak CLK ke semua register buffer. Sinyal ini mensinkronkan operasi komputer yang menjamin bahwa setiap langkah operasi akan terjadi sebagaimana mestinya. Semua transfer dalam register terjadi pada tepi positif dari sinyal detak CLK yang sama. Data 12 bit yang keluar dari register ini dinamakan mikroinstruksi. Mikroinstruksi ini mengendalikan kerja seluruh register. Adapun beberapa cara kerja controller pada SAP1. Yang pertama itu siklus clock. Setiap siklus clock, controller mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi berikutnya dikarenakan controller beroperasi berdasarkan siklus clock. Yang kedua ada pembacaan instruksi. Controller membaca instruksi dari instruction register atau IR. Instruksi ini terdiri dari opcode dan operan atau data alamat yang terkait dengan operasi. Yang ketiga ada pemecahan instruksi. Controller menggunakan decoder untuk memecah instruksi dengan mengidentifikasi jenis operasi yang dilakukan. Yang keempat ada aktivasi komponen lain. Berdasarkan instruksi yang diterima dari decoder, controller mengaktifkan komponen lain dalam SAP1 untuk menjalankan operasi yang sesuai. Misalnya seperti controller dapat mengarahkan ALU untuk melakukan operasi aritmetika atau logika tertentu. Yang kelima ada peningkatan program counter atau PC. Setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi, controller meningkatkan nilai program counter untuk menunjukkan ke alamat instruksi berikutnya. Peningkatan PC ini dilakukan agar eksekusi instruksi dapat berlanjut ke instruksi selanjutnya dalam aliran program. Yang terakhir ada pengulangan siklus. Pengulangan siklus berulang seperti kayak siklus clock, sehingga instruksi-instruksi dalam program dapat dieksekusi secara berurutan sampai program mencapai instruksi akhir atau diberhentikan secara eksternal. Materi berikutnya saya berikan kepada Muhammad Aksa. Baiklah, selanjutnya adalah akumulator A. Akumulator A adalah register khusus dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dioperasikan. Data yang ada di dalam akumulator A dapat digunakan dalam operasi aritmatika, logika, dan transfer data. Akumulator A berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk operasi dan hasilnya dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Adapun cara kerja akumulator A pada SAP1 itu yang pertama adalah penyimpanan data yang akan dioperasikan atau hasil operasi yang ditempatkan dalam akumulator A. Data tersebut dapat berasal dari sumber eksternal seperti input atau dari operasi sebelumnya. Operasi aritmatika dan logika. Akumulator A digunakan sebagai operan dalam operasi aritmatika dan logika. Contoh operasi yang dapat dilakukan melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi logika, AND, OR, XOR, dan lain-lain. Transfer data. Data dalam akumulator A dapat ditransfer ke komponen lain dalam SAP1, seperti register atau output. Misalnya, hasil operasi yang ada dalam akumulator A dapat ditransfer ke register untuk penyimpanan jangka panjang atau ditampilkan pada output. Penggunaan data hasil. Hasil operasi yang ada dalam akumulator A dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Misalnya, hasil operasi aritmatika dapat digunakan dalam instruksi berikutnya atau ditampilkan pada output. Pembaruan data. Data dalam akumulator A dapat diperbarui melalui operasi aritmatika atau logika. Hasil operasi dapat disimpan kembali ke akumulator A untuk digunakan dalam operasi selanjutnya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah adder dan subtraktor atau pengurang atau penjumlah atau pengurang. Adder subtraktor adalah komponen dalam SAP1 yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada data yang ada di dalam register akumulator A dan B. Adder subtraktor menghasilkan hasil operasi
yang dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Adapun cara kerjanya pada SAP1 yaitu input data. Adder subtraktor menerima input data dari register akumulator A dan B. Data dalam akumulator A digunakan sebagai data utama, sedangkan data dalam akumulator data dalam akumulator B digunakan sebagai data yang akan ditambahkan atau dikurangkan. Pilihan operasi. Adder subtraktor dapat dikonfigurasi untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Mode operasi dapat ditentukan melalui sinyal kendali yang dikendalikan oleh komponen pengendali, yaitu controller sequencer. Penjumlahan. Jika adder subtraktor dikonfigurasi dalam mode penjumlahan, data dalam akumulator B akan ditambahkan ke data dalam akumulator A. Proses penjumlahan dilakukan dengan menggunakan logika penjumlahan biner pada bit-bit data yang sesuai. Pengurangan. Jika adder subtraktor dikonfigurasi dalam mode pengurangan, data dalam akumulator B akan dikurangkan dari data dalam akumulator A. Proses pengurangan dilakukan dengan menggunakan logika pengurangan biner pada bit-bit data yang sesuai. Hasil operasi. Adder subtraktor menghasilkan hasil operasi penjumlahan atau pengurangan. Hasil ini dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1 seperti register atau output. Overflow. Dalam operasi penjumlahan atau pengurangan, jika hasil operasi melebihi kapasitas bit yang tersedia, maka terjadi overflow. Overflow dapat dideteksi dan ditangani oleh komponen lain di dalam SAP1 seperti overflow flag. Baiklah, komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulkadri. Baik, yang selanjutnya yaitu B-register. B-register adalah register dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam operasi aritmetika, logika, dan transfer data. Data dalam B-register dapat berasal dari sumber eksternal, seperti input atau dari operasi sebelumnya. B-register berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan bekerja sama dengan akumulator A untuk menjalankan instruksi dan operasi yang diperlukan. Cara kerja B-register pada SAP1 adalah: pertama, penyimpanan data. Data yang akan digunakan dalam operasi aritmetika, logika, atau transfer data ditempatkan dalam B-register. Data tersebut dapat berasal dari input eksternal, instruksi sebelumnya, atau operasi sebelumnya yang melibatkan B-register. Yang kedua yaitu transfer data. Data dalam B-register dapat ditransfer ke komponen lain dalam SAP1, seperti akumulator A, output, atau register lainnya. Misalnya, data dalam B-register dapat ditransfer ke akumulator A untuk dilakukan operasi aritmetika atau logika. 3. Itu operasi aritmetika dan logika. Data dalam B-register dapat digunakan sebagai operan dalam operasi aritmetika dan logika. Contoh operasi yang melibatkan B-register termasuk penambahan, pengurangan, operasi logika AND, OR, XOR, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembaruan data. Hasil operasi yang melibatkan B-register dapat disimpan kembali ke B-register atau digunakan dalam operasi selanjutnya atau ditransfer ke akumulator A. Dan yang terakhir yaitu sinkronisasi. B-register bekerja secara sinkron dengan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada dalam B-register tetap stabil selama siklus clock, kecuali ada instruksi atau operasi yang mengubahnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan. Oke, materi selanjutnya yaitu output register. Output register adalah register dalam SAP1 yang berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar. Data yang ada dalam output register dapat berasal dari hasil operasi atau instruksi yang dieksekusi oleh SAP1. Output register memungkinkan komputer untuk menyimpan data, hasil, dan menampilkan hasil tersebut secara eksternal. Adapun cara kerja output register pada SAP1, yang pertama penyimpanan data.
Data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar ditempatkan dalam output register. Data tersebut dapat berasal dari hasil operasi aritmetika, logika, instruksi, atau dari sumber lain dalam SAP1. 2. Transfer data. Data dalam output register dapat ditransfer langsung ke perangkat luar seperti tampilan LED atau monitor. Transfer data ini biasanya dikendalikan oleh komponen pengendali atau controller untuk memastikan data yang tepat ditampilkan pada waktu yang tepat. 3. Sinkronisasi. Output register bekerja secara sinkron dengan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada dalam output register tetap stabil selama siklus clock kecuali ada instruksi atau operasi yang mengubahnya. 4. Pembaruan data. Data hasil operasi atau instruksi yang melibatkan output register dapat memperbarui data yang ada dalam register. Data yang baru diperbarui dapat langsung ditampilkan output perangkat luar. Yang kelima, tampilan eksternal. Data yang ada dalam output register akan ditampilkan pada perangkat luar yang terhubung ke SAP1 seperti tampilan LED, monitor, atau perangkat tampilan lainnya. Data tersebut dapat memberikan informasi atau hasil operasi yang dilakukan oleh SAP1. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Mapincar Asar. Baik, selanjutnya binary display atau peraga binar. Binary display atau peraga binar adalah alat yang digunakan untuk menampilkan angka binar secara visual. Binar adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem ini sangat penting dalam komputasi dan teknologi digital karena komputer hanya dapat memproses angka binar. Dengan menggunakan peraga binar, kita dapat memvisualisasikan angka binar dan memperkuat pemahaman kita tentang sistem ini. Komponen peraga binar. Peraga binar terdiri dari beberapa komponen yang membentuk sistemnya, yaitu 1. LED, Light Emitting Diode. LED adalah komponen elektronik yang dapat mengeluarkan cahaya ketika dialiri listrik. Dalam peraga binar, LED digunakan untuk menampilkan angka binar. LED yang digunakan biasanya berwarna merah, hijau, atau kuning. 2. Resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk membatasi arus listrik. Resistor digunakan dalam peraga binar untuk melindungi LED dari arus listrik yang berlebihan. 3. IC, Integrated Circuit. IC adalah komponen elektronik yang mengandung beberapa rangkaian elektronik dalam satu chip kecil. Dalam peraga binar, IC digunakan sebagai controller untuk mengatur aliran listrik ke LED. Cara kerja peraga binar. Peraga binar bekerja dengan mengkonversi angka desimal ke angka binar, kemudian menyalakan LED sesuai dengan angka binar yang dihasilkan. Misalnya, untuk menampilkan angka 7 dalam peraga binar, kita perlu mengonversi angka tersebut ke dalam binar yang memiliki 3 digit, yaitu 111. Kemudian, LED akan dinyalakan secara berurutan sesuai dengan digit binar yang dihasilkan, yaitu LED paling kanan akan dinyalakan untuk digit 1 yang paling kanan. Kemudian LED kedua dari kanan akan dinyalakan untuk digit 1 yang kedua dari kanan. Dan LED paling kiri akan dinyalakan untuk digit 1 yang paling kiri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.